Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau masak untuk sop telur puyuh ya, kayak ala-ala sup kimlo gitu, tapi emang sopnya ini sederhana, cuma pakai bahan yang ada yaitu kentang, wortel, tomat, telur puyuh. Ini ada sekitar beberapa biji telur puyuhnya, aku pakainya sih 5, tapi aku rebus beberapa untuk stok. Kemudian ada makaroni, ada daun bawang dan juga seledri. Nah, untuk kentangnya ini dipotong agak kecil gitu ya Mam, supaya nggak terlalu lama masaknya dan teksturnya jadi empuk untuk dimakan sama baby atau anak kita atau balita atau batita. Nah, terima kasih banget ya Mams. Jadi untuk video-video aku ya semoga bisa bermanfaat ya. Di sini kita lanjut untuk potong wortelnya. Ini agak panjang tadi wortel, terus aku bagi 2. Manfaat wortel ini juga bagus banget untuk anak kita ya, seperti Mamis ketahui ya. Untuk wortel ini anak aku suka asalkan masaknya itu nggak keras dan lumayan empuk. Jadi menurut aku kalau mau lebih empuk lagi bisa lebih kecilkan lagi untuk takarannya, karena pas aku masak durasinya tuh juga lumayan lama karena mungkin wortelnya ini kurang kecil aku potong, terus wortelnya agak keras, jadi aku masaknya tuh agak lama gitu ya. Nah Mamis, wortel juga kaya akan manfaat ya katanya sih, atau menurut research itu untuk kesehatan mata ya, karena vitamin A-nya atau vitamin-vitamin lainnya yang mengandung di sayuran wortel ini. Dan di sini juga bumbunya aku pakai bumbu sederhana yaitu bawang putih dan juga bawang merah. Sebenarnya bawang merah ini bisa diganti dengan bawang goreng karena stok bawang goreng aku nggak ada. Jadi aku pakai bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang putihnya aku cuma parut aja, jadi nggak aku chopper, nggak ditumbuk gitu ya. Sebenarnya lebih bagus sih di chopper atau ditumbuk, tapi karena pengen cepet-cepet, karena ini makannya untuk makan malam baby Briel, aku masak sore gitu. Mumpung anaknya lagi anteng bermain sama papinya, jadi aku cepet-cepet masak dan buat konten ini. Nah, untuk bawang putihnya bisa pakai 2 biji ya. Jadi aku pakai yang ukuran satu agak besar dan satu agak kecil. Nah, kalau Mamis untuk masak ini juga sebenarnya sederhana banget, tapi yang penting ada kuahnya, dan kuahnya agak banyak karena nanti kuahnya juga akan ditambahi dengan daun seledri. Nah, pertama-tama aku masaknya itu yang lama dulu, yaitu rebus telur puyuhnya. Nah, telur puyuhnya ini direbus aku kurang lebih 10 sampai lebih gitu ya untuk durasi menitnya, karena telur puyuh ini kan juga masih mentah ketika belinya. Lain cerita kalau kita belinya tuh udah mateng. Nah, sambil nunggu telur puyuh mateng, kita bisa tumis-tumis untuk bumbunya, yaitu perbawangan atau 2 bawang andalan yang selalu aku gunakan ketika masak-masak. Bawang putihnya ini udah aku taburi tadi ya dengan minyak yang di wajan, jadi kalau misalnya digoreng atau ditumis gini tuh nggak lengket, dan beruntungnya juga untuk wajannya nggak lengket gitu. Nah Mamis, gimana dari video aku sebelumnya? Mungkin ada yang tanya anaknya kok nggak GTM atau anaknya lagi doyan makan. Iya, karena beberapa akhir ini baby Briel itu lagi suka makan yang berkuah. Ada kemarin tuh dia 1 harian gak makan nasi karena memang mungkin gak selera banget, entah karena aku masaknya gak berkuah, jadi dia tuh cuma makan kentang goreng dan tempe kayak gitu ya, dan menu yang ala kadarnya, pokoknya nggak masak yang sop-sop kayak gini. Ternyata untuk membantu nafsu makan anak, kita juga bisa masak makanan yang berkuah untuk dia supaya menambah nafsu makannya dia. Jadi kayak nggak seret gitu ya. Memang ada kalanya anak itu sukanya yang kering-kering, tapi ada kalanya dia tuh lebih sering kayaknya suka yang berkuah kayak gitu ya. Nah, ini kuahnya bisa Mami sesuaikan aja jumlahnya, bisa 1 liter atau setengah liter, disesuaikan aja dengan kemampuan bayinya, karena ada yang tanya juga untuk takarannya berapa gram dan lain-lain kayak gitu ya, jadi disesuaikan ya. Nah, untuk telur puyuhnya nih aku minta bantuan suami untuk ngupas telur puyuhnya. Lumayan ya untuk telur puyuh kecil dan lumayan memakan ekstra hati-hati gitu kalau ngupas telur puyuh. Nah, selanjutnya airnya tadi tuh udah mulai mendidih ya. Jadi selain kentang kita masukkan juga makaroni, kemudian kita masukkan wortel. Nah, wortelnya ini tadi udah kita potong-potong dan disesuaikan juga dengan takaran wortelnya. Kalau misalnya anak yang nggak sanggup makan banyak sayur, jangan dipaksakan ya Mamis.
Nah ini udah, langsung aja kita tunggu. Boleh ditutup, boleh lebih lembut lagi, itu memang sebaiknya ditutup. Nah ini udah agak lumayan lembek gitu ya. Jadi aku tambahin daun bawang, kemudian aku tambahin tomat, dan juga aku masukkan daun seledri. Daun seledrinya sebenarnya daun seledri dan daun bawang tuh supaya nggak masuk di makanan anak, itu bisa dipotong atau dibuat kayak gini aja. Nah telur puyuhnya udah selesai nih, 5 biji telur puyuhnya. Ini bisa untuk 2 kali dia makan ya, dan aku juga bisa ikutan makan. Kalau misalnya untuk menu keluarga ya paling 1 kali aja. Nah aku tambahin kaldu jamur, kemudian aku tambahin garam, udah nggak aku tambahin gula. Terus tadi udah mateng, jadi aku tinggal ambil nasi di piring dan aku tuangkan ke makanannya dia. Nah untuk telur puyuhnya ini aku untuk sekali makan dia itu tadi makannya 3 ya. Sebenarnya dia bisa mau makan lagi 2 ya. Jadi sekali makan 5, tapi aku batasin aja, takutnya dia kekenyangan karena dia kan sudah makan kentang juga dan juga sayur wortelnya, kemudian nasi. Jadi kalau misalnya terlalu banyak, aku takut dia justru malah mengeluarkan makanan itu. Nah mamis, dari sekian video aku ini di part terakhirnya yaitu makan-makan. Mohon maaf banget kalau videonya tuh cuman ini aja, cuman itu aja dan ngebosenin. Tapi semangat mamis semua dari komentar yang masuk dan dari saran yang mamis gunakan itu sangat bermanfaat buat aku. Nah ini anaknya legit mau makan karena kebanyakan dia masuk di mulut, jadi susah agak mengunyah gitu ya, saking sukanya dengan menu kuah-kuah. Jadi aku ingetin kalau makan tuh ya dia makannya sedikit-sedikit kayak gitu, jangan banyak-banyak karena itu nggak bisa dikunyah. Belum selesai dikunyah di mulut masuk lagi kayak gitu. Ada-ada aja deh pokoknya tingkah anak-anak ini, ya ampun, nggak terasa juga usianya bentar lagi mau 2 tahun. Ya semangat aja sambil mendidik dan sambil menjalani proses kehamilan juga. Dan terima kasih banget untuk semuanya, buat mamis yang udah nonton YouTube aku sampai sejauh ini dan udah sering kasih saran gitu ya, mau buat resep apa, masakan apa, silakan aja tulis di kolom komentar. Dan ini dia lanjut minta tambah gitu ya, karena tadi habis di piringnya, jadi ini papinya kasih tambah untuk dia. Oke mamis, kalau misalnya anaknya GTM dan anaknya lagi nggak nafsu makan, oke, segala cara kita lakukan agar dia mau makan. Dan jangan lupa kita jangan ikutan tantrum atau jangan ikutan stres dan ikutan GTM ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu video dari aku, dan jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye bye.